Karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Yang ketiga, urusan politik, ojo kesususe. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar kita tidak boleh tersusu, tergesa-gesa dan melihat momentum yang tepat terkait dengan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 sangatlah tepat. Mengingat bagi PD Perjuangan, skala prioritas utama bagi seluruh komponen bangsa termasuk PD Perjuangan adalah bekerja keras turun ke bawah, membantu rakyat di dalam mengatasi berbagai dampak akibat pandemi 19 dan disusul dengan ketidakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina. Karena itulah seluruh jajaran pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya para menteri, sebaiknya bergerak untuk membantu rakyat, bergerak di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, dan bagaimana bantuan-bantuan sosial diberikan sehingga pergerakan perekonomian rakyat ini secepatnya dapat pulih dan kembali pada situasi normal seperti sebelum pandemi, dan terbangunlah optimisme bagi rakyat di dalam menatap masa depannya, termasuk mempersiapkan pemilu tahun 2024. Bagi PD Perjuangan sendiri, proses kaderisasi kepemimpinan merupakan suatu keharusan, fungsi utama partai politik. Karena itulah melalui sekolah partai kami persiapkan kader-kader partai yang mumpuni, yang punya kesadaran ideologis, yang mampu mengemban tanggung jawab. JPNN.com dianggap lecehkan Anies Baswedan, Ruhut dipolisikan Mega. JPNN.com Jakarta, politikus PDIP Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan pakaian adat suku Dani, Papua. Unggahan Ruhut terhadap Anies Baswedan itu pada akun @ruhutsitompul di Twitter. Hahaha, kata orang Betawi usahe ngeri kali sip deh, tulis Ruhut, dikutip JPNN.com hari Kamis tanggal 12 bulan 5. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan adanya laporan terhadap Ruhut. Adapun pelapor itu disebut-sebut dilayangkan Panglima Komandan Patriot Revolusi dalam kurung Kopatref Petrodes Mega MS Keliduan atau Mega. Iya, adanya laporannya, kata Zulpan saat dikonfirmasi hari Kamis. Hanya saja Zulpan tidak mengetahui identitas pelapor Ruhut Sitompul itu. Saya nama jelasnya nggak tahu, tetapi ada laporannya. Saya harus lihat dahulu LP-nya, ada namanya itu, kata Zulpan. Saat ini laporan itu tengah didalami oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Lagi dipelajari dahulu oleh Krimsus, kata Zulpan. Laporan pelapor terregister dengan nomor LPB 2299-SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 Mei 2022. Ruhut Sitompul dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Aktivis Niko Sisalahi sebut Ruhut Sitompul politikus busuk usai memposting foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai baju toketa adat Papua.
Melalui akun Twitternya, Ruhut Sitompul unggah foto yang memasang wajah Anies memakai baju adat Papua. Hal tersebut menjadi polemik di sosial media. Bahkan Niko Sisalahi menyebut politikus PDIP Ruhut Sitompul menghalalkan segala cara untuk menghancurkan lawan politiknya. Seorang politikus busuk akan menghalalkan segala cara termasuk menyebar gambar palsu untuk menghancurkan karakter lawan politiknya. Bukan begitu Bang Ruhut Sitompul, ucap Niko Sisalahi dikutip dari akun Twitter @NikoSisalahi. Dalam tweetnya, Niko Sisalahi mentautkan akun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Ruhut Sitompul karena menambahkan bangsa. Pak Listio Sigit, segera tangkap orang begini membahayakan keutuhan bangsa untuk memuaskan syahwat politiknya, ungkap Niko Sisalahi. Niko beranggapan bahwa Ruhut Sitompul sudah memalukan suku Batak Tapanuli karena gambar palsunya sudah menghina adat istiadat rakyat Papua. Maka dari itu, Niko Sisalahi meminta kepada Pol Sigit untuk menangkap dan menahan Ruhut Sitompul. Bapak Kapolri Listio Sigit, tolong giliran Ruhut Sitompul yang sudah memalsukan suku Batak Tapanuli agar segera ditangkap dan ditahan, tuturnya. Gambar palsunya telah menghina adat istiadat rakyat Papua dan sangat merendahkan mereka yang patuh terhadap hukum adat dan hukum nasional, sambungnya. Megawati Soekarno Putri menyebut isu skenario mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode adalah tidak benar. Megawati justru menuding orang-orang yang menghembuskan isu mengubah masa jabatan presiden jadi 3 periode adalah pihak yang ingin berkuasa hingga 3 periode di masa mendatang. Megawati menegaskan, saudara, secara konstitusi sudah diatur masa jabatan presiden hanya 2 periode.